Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Hoki, tempat kita berbagi cerita sederhana dari kehidupan sehari-hari yang penuh makna, positif, dan pastinya bisa jadi inspirasi buat kamu. Di sini, kita percaya bahwa setiap momen kecil punya keajaiban tersendiri. Jadi, mari kita nikmati perjalanan cerita ini bersama-sama, karena hidup itu indah kalau kita tahu cara melihatnya. Matahari pagi mulai menyingsing di langit desa Kedungwuni, sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan udara segar. Burung-burung berkicau riang di pepohonan, sementara warga desa mulai beraktivitas. Di tengah hiruk-pikuk pagi itu, ada satu sosok yang selalu menjadi pusat perhatian, namanya Amandanu. Amandanu bukanlah pria biasa. Meskipun berasal dari keluarga berada, ia tidak pernah sombong atau meremehkan orang lain. Tubuhnya tegap, kulitnya coklat terbakar matahari, karena sering bekerja di ladang, dan senyumnya selalu terlihat hangat. Ia dikenal sebagai pria yang rajin, hormat kepada orang tua, dan tak segan membantu siapa saja yang membutuhkan. Pada suatu pagi, Amandanu sedang membersihkan parit di sawah milik keluarganya. Ia mengenakan kaos putih lusuh dan celana pendek, sementara topi bambu melindungi kepalanya dari terik matahari. Seorang tetangga, Bu Aminah, datang membawa keranjang penuh sayuran. "Nak Aman, tolong bantu aku angkat keranjang ini ke gerobak ya," kata Bu Aminah dengan nada lembut. Amandanu langsung menoleh dan tersenyum. "Iya, Bu, biar saya bantu." Ia berjalan cepat menuju Bu Aminah, mengangkat keranjang besar itu tanpa kesulitan, dan meletakkannya di atas gerobak kayu. "Waduh, kamu ini memang anak baik, Nak Aman. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu," ucap Bu Aminah sambil tersenyum puas. Amandanu hanya tertawa kecil. "Ah, enggak apa-apa, Bu. Itu kan cuma hal kecil." Namun, bagi warga desa, tindakan kecil seperti itu sudah cukup untuk membuat mereka semakin kagum pada Amandanu. Banyak gadis muda di desa diam-diam jatuh hati padanya. Bahkan para orang tua pun mulai mendekati Pak Danu, ayah Amandanu, untuk menjodohkan putri-putri mereka dengan sang pria idaman. Di rumah, Pak Danu dan Bu Rini, orang tua Amandanu, sedang duduk di beranda sambil minum teh hangat. Mata Pak Danu tampak bersinar saat membicarakan masa depan anaknya. "Bu, aku sudah dapat beberapa calon untuk Aman. Anak Pak Widodo itu, Dewi, sepertinya cocok. Gadisnya cantik, pintar, dan anak Pak Lurah lagi," kata Pak Danu dengan nada antusias. Bu Rini mengangguk setuju. "Iya, benar. Tapi kita juga harus tanya dulu sama Aman. Jangan sampai dia merasa dipaksakan." Pak Danu tersenyum. "Aman itu anak yang penurut. Apapun yang kita suruh, pasti dia lakukan. Tenang saja." Sementara itu, di warung kopi desa, beberapa pemuda sedang duduk bersama sambil ngobrol santai. Salah satu dari mereka adalah Joko, sahabat dekat Amandanu. "Kamu tahu enggak, Bro? Katanya kamu bakal dijodohin sama anak Pak Widodo tuh," celetuk Joko sambil tertawa. Amandanu, yang sedang menyeruput kopi hitamnya, hanya tersenyum tipis. "Serius banget, Jo. Aku sih ikut aja apa kata orang tua. Toh, mereka pasti mikirin yang terbaik buat aku." Joko mengangguk. "Bener juga sih. Tapi kalau aku jadi kamu, aku bakal mikir 2 kali. Soalnya anak lurah tuh biasanya manja. Apalagi kalau udah nikah. Bisa-bisa kamu yang kerja keras. Dia enak-enak aja di rumah." Amandanu tertawa kecil. "Ya enggak gitu juga kali, Jo. Lagian, belum tentu aku bakal nikah sama dia. Masih banyak calon lain kok." Namun, dalam hati, Amandanu tahu bahwa keputusan akhir ada di tangan orang tuanya. Ia adalah anak yang berbakti, dan ia percaya bahwa apapun keputusan orang tuanya pasti demi kebaikannya. Beberapa hari kemudian, Pak Danu mengatur pertemuan dengan keluarga Pak Widodo. Mereka bertemu di rumah Pak Widodo, sebuah rumah besar yang terletak di pusat desa. Dewi, anak Pak Widodo, tampak anggun dalam balutan kebaya tradisional.
Rambutnya yang hitam panjang disanggul rapi, dan senyumannya begitu manis. Saat pertama kali bertemu, Amandanu merasa sedikit gugup, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Ini anak saya, Dewi," kata Pak Widodo sambil memperkenalkan putrinya. "Selamat siang, Kak Amandanu," sapa Dewi dengan sopan. "Selamat siang juga, Mbak Dewi," balas Amandanu sambil tersenyum. Percakapan mereka berlangsung singkat namun hangat. Dewi ternyata gadis yang cerdas dan ramah. Ia banyak bercerita tentang hobinya, seperti membaca buku dan merawat tanaman. Amandanu mendengarkannya dengan penuh perhatian, dan tanpa sadar, ia mulai merasa nyaman berbicara dengannya. Setelah pertemuan itu, Pak Danu dan Pak Widodo sepakat untuk melanjutkan rencana pernikahan. Amandanu, meskipun awalnya ragu, akhirnya menerima keputusan tersebut. Ia yakin bahwa Dewi adalah gadis yang baik, dan ia siap menjalani kehidupan baru bersamanya. Matahari pagi bersinar cerah di desa Kedung Wuni. Udara segar membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Hari itu adalah hari yang istimewa bagi keluarga Amandanu dan Pak Widodo. Setelah melalui proses perkenalan dan diskusi panjang antara kedua keluarga, akhirnya diputuskan bahwa Amandanu akan menikahi Dewi, anak sulung Pak Widodo. Sebagai pria berbakti, Amandanu menerima keputusan orang tuanya dengan lapang dada. Meskipun awalnya ia tidak terlalu mengenal Dewi secara mendalam, ia yakin bahwa gadis itu adalah pilihan yang baik untuk menjadi pendamping hidupnya. Di rumah Amandanu, suasana begitu sibuk. Bu Rini, ibu Amandanu, tampak sibuk mengatur dekorasi ruang tamu yang akan digunakan untuk acara siraman. Sementara itu, Amandanu duduk di beranda, memandangi langit biru sambil merenung. "Mas Aman, kamu gugup ya?" tanya Joko, sahabat dekatnya, yang datang untuk membantu persiapan pernikahan. Amandanu tersenyum tipis. "Gugup sih enggak, cuma mikirin tanggung jawab besar nanti. Apalagi aku harus jadi suami yang baik buat Dewi." Joko tertawa kecil. "Waduh, santai aja, Mas Bro. Kamu kan udah biasa kerja keras. Urusan jadi suami saya yakin pasti bisa." Amandanu mengangguk pelan. "Iya, doain aja semoga semua lancar." Sementara itu, di rumah Pak Widodo, Dewi sedang duduk di kamarnya, memandangi gaun pengantin yang sudah disiapkan. Ia tampak gugup, namun juga bahagia. Dewi adalah gadis yang cerdas dan mandiri. Meskipun ia tidak pernah benar-benar dekat dengan Amandanu sebelumnya, ia percaya bahwa pria itu adalah sosok yang baik dan bertanggung jawab. "Dewi, kamu siap?" tanya Bu Lurah, ibu Dewi, sambil masuk ke kamar. Dewi menoleh dan tersenyum. "Iya, Bu. Doain aja semoga aku bisa jadi istri yang baik." Bu Lurah mengangguk sambil tersenyum lembut. "Kamu pasti bisa, Nak. Amandanu itu anak baik. Kamu tinggal ikuti saja apa yang dia lakukan." Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Rumah Pak Widodo dipenuhi oleh tamu undangan. Dekorasi bunga melati dan kain batik mempercantik halaman rumah. Musik tradisional mengiringi setiap prosesi adat yang dilakukan. Amandanu tampak gagah dalam balutan beskap Jawa, sementara Dewi terlihat anggun dengan kebaya putih dan sanggul rapi. Setelah ijab kabul selesai, Amandanu dan Dewi duduk berdampingan di pelaminan. Mereka saling bertukar senyum, meskipun masih ada sedikit rasa canggung di antara mereka. "Akhirnya selesai juga prosesnya ya Mas," kata Dewi pelan. Suaranya penuh keramahan. "Alhamdulillah Mbak. Mulai sekarang kita jadi satu tim," balas Amandanu sambil tersenyum. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan Amandanu dan Dewi mulai menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. Rezeki mereka berlimpah. Amandanu memutuskan untuk membuka toko sembako di dekat pasar desa. Toko itu langsung ramai dikunjungi warga karena harga barangnya terjangkau dan kualitasnya baik. "Mas, lihat deh, pelanggan kita banyak sekali," kata Dewi suatu sore, saat ia membantu melayani pembeli di toko. "Iya, alhamdulillah," balas Amandanu sambil tersenyum. "Ini semua berkat kerja keras kita berdua." Tidak hanya toko sembako,
Sawah milik keluarga Amandanu juga memberikan hasil panen yang melimpah. Mereka berhasil menjual beras ke beberapa desa tetangga, sehingga penghasilan mereka semakin bertambah. Memasuki tahun kedua pernikahan, Amandanu dan Dewi semakin bersemangat untuk mengembangkan usaha mereka. Mereka membuka cabang kedua toko sembako di desa sebelah, dan hasilnya sangat memuaskan. Selain itu, Dewi juga membuka salon kecil-kecilan di dekat pasar. Salon itu langsung menjadi favorit para ibu-ibu di desa karena Dewi memiliki bakat dalam merias wajah dan merawat rambut. "Mas, aku punya ide," kata Dewi suatu malam saat mereka sedang duduk di beranda. "Ide apa, Mbak?" tanya Amandanu penasaran. "Aku mau upgrade salon ini. Mungkin bisa tambah fasilitas spa atau pijat refleksi. Pasti banyak pelanggan yang suka," jelas Dewi dengan antusias. Amandanu mengangguk setuju. "Boleh, Mbak. Kalau kamu yakin bisa, aku dukung sepenuhnya." Dengan modal dari hasil usaha mereka, Dewi berhasil mengupgrade salonnya. Pelanggan semakin banyak, dan penghasilan mereka pun semakin meningkat. Meskipun sibuk dengan pekerjaan masing-masing, Amandanu dan Dewi selalu menyempatkan waktu untuk berbicara dan berbagi cerita setiap malam. Mereka sering duduk di beranda sambil menikmati teh hangat, membicarakan rencana-rencana masa depan. "Mas, aku pengen kita punya rumah yang lebih besar nanti," kata Dewi suatu malam. "Rumah besar? Untuk apa, Mbak?" tanya Amandanu sambil tersenyum. "Supaya kita bisa tinggal lebih nyaman. Lagian, kalau nanti kita punya anak, kan butuh tempat yang luas," jawab Dewi dengan nada penuh harap. Amandanu mengangguk pelan. "Iya, insya Allah nanti kita bangun rumah yang lebih besar. Tapi sekarang kita fokus dulu sama usaha kita ya." Dewi tersenyum manis. "Iya, Mas. Aku percaya sama kamu." Malam itu, Amandanu dan Dewi duduk berdampingan di bawah sinar bulan. Mereka merasa bahagia dan bersyukur atas semua yang telah mereka capai. Meskipun mereka belum dikaruniai anak, mereka yakin bahwa kebahagiaan mereka tidak bergantung pada hal-hal seperti itu. Yang terpenting adalah kebersamaan dan komitmen untuk saling mendukung. Tahun ketiga pernikahan Amandanu dan Dewi tidak berjalan semulus 2 tahun pertama. Meskipun mereka telah berhasil membangun kehidupan yang cukup mapan, awan kelabu mulai menutupi langit cerah kebahagiaan mereka. Tidak hanya soal keturunan yang belum juga datang, tetapi masalah demi masalah mulai bertubi-tubi menerpa kehidupan mereka. Di desa Kedungwuni, memiliki anak adalah salah satu simbol keberhasilan dalam pernikahan. Setiap kali ada pertemuan keluarga atau acara di kampung, Pak Widodo, ayah Dewi selalu menjadi sasaran pembicaraan orang-orang. "Pak Widodo, kok si Dewi belum juga dikaruniai momongan ya? Pernikahannya sudah 3 tahun kan?" celetuk Bu Siti, tetangga mereka, saat sedang ngobrol di warung kopi. Pak Widodo hanya tersenyum canggung. "Ah, sabar aja, Bu. Mungkin belum waktunya." Namun, di balik senyuman itu, ia merasa risau. Ia sering melontarkan keluhan kepada Amandanu dan Dewi setiap kali berkunjung ke rumah mereka. "Aman, kamu harus bawa Dewi ke dokter. Ini sudah 3 tahun loh. Orang-orang mulai banyak yang ngomong," kata Pak Widodo suatu sore, saat duduk di ruang tamu bersama keluarga. Amandanu hanya mengangguk pelan. "Iya, Pak. Kami juga sudah berencana untuk periksa ke dokter." Dewi yang duduk di samping Amandanu tampak menunduk. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Ia tahu bahwa kegagalan memiliki anak bukan sepenuhnya tanggung jawab Amandanu, tapi ia juga merasa gagal sebagai seorang istri. "Jangan khawatir, Pak. Kami pasti akan berusaha," kata Dewi pelan, mencoba menenangkan ayahnya. Namun, meskipun mereka berusaha tetap tenang, tekanan dari lingkungan mulai membuat hubungan mereka sedikit tegang. Beberapa bulan kemudian, musibah besar melanda kehidupan Amandanu. Ayah dan ibunya mengalami kecelakaan motor saat perjalanan pulang dari pasar. Kabar itu datang begitu tiba-tiba, membuat Amandanu syok. "Mas Aman, ada kabar buruk," kata Joko, sahabat dekatnya, saat menjemput Amandanu di sawah. Amandanu langsung berdiri, wajahnya pucat. "Apa yang terjadi, Jo?"
Bapak sama ibu, mereka kecelakaan, di jalan ke pasar, kata Joko dengan nada bergetar. Tanpa bicara lagi, Amandanu langsung berlari menuju rumah sakit. Namun, sesampainya di sana, ia hanya bisa melihat tubuh kedua orang tuanya terbaring kaku di ruang jenazah. Air mata Amandanu mengalir deras. Ia merasa dunianya runtuh. Kenapa harus begini, Tuhan? Gumamnya pelan, sambil memegang tangan dingin ibunya. Dewi yang datang belakangan hanya bisa memeluk Amandanu dari belakang. Mas Aman, aku di sini. Aku akan selalu ada untukmu, katanya dengan suara bergetar. Namun, meskipun Dewi mencoba memberikan dukungan, Amandanu merasa kosong. Kematian orang tuanya meninggalkan luka mendalam yang sulit disembuhkan. Setelah kehilangan orang tua, Amandanu mulai kehilangan fokus dalam pekerjaannya. Sawah-sawah yang dulunya subur kini mulai ditumbuhi ilalang akibat kegagalan panen yang beruntun. Mas, kenapa enggak kita coba tanam varietas baru? Mungkin bisa membantu, usul Dewi suatu pagi, saat melihat Amandanu hanya duduk termenung di beranda. Amandanu menggeleng lemah. Sudah aku coba, Mbak, tapi hasilnya tetap sama. Kayaknya tanahnya sudah enggak subur lagi. Selain sawah, toko sembako cabang kedua yang mereka bangun dengan susah payah juga mengalami nasib nahas. Suatu malam, api melalap habis bangunan itu hingga rata dengan tanah. Mas Aman, toko cabang kita kebakaran, teriak Joko, yang datang memberi kabar tengah malam. Amandanu hanya bisa diam. Matanya kosong, tubuhnya lemas. Ia merasa semua usahanya selama ini sia-sia. Mungkin ini ujian dari Tuhan, gumamnya pelan, saat berdiri di depan puing-puing toko yang hangus. Satu persatu aset yang dimiliki Amandanu mulai hilang. Sawah-sawah yang dulunya memberikan hasil panen melimpah kini hanya dijadikan lahan kosong. Toko sembako cabang pertama pun akhirnya dijual karena kesulitan modal. Satu-satunya usaha yang tersisa adalah salon milik Dewi. Mbak, kenapa kita enggak jual saja salon ini? Kan bisa digunakan untuk modal usaha baru, usul Amandanu suatu malam, saat mereka duduk di beranda. Dewi menggeleng keras. Enggak, Mas. Salon ini aku yang kelola sendiri. Aku enggak mau menjualnya. Amandanu hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu bahwa salon itu tidak memberikan banyak keuntungan, tapi ia tidak ingin memaksakan kehendak. Baiklah, Mbak, aku percaya padamu, katanya pelan. Pagi itu, matahari bersinar cerah, tetapi sinarnya tidak mampu menyentuh hati Amandanu yang semakin kelam. Ia duduk di beranda rumah sambil menatap sawah-sawah yang dulunya subur, namun kini hanya ditumbuhi ilalang liar. Suaranya hampa saat ia berbicara dengan Joko, sahabat dekatnya yang datang untuk membantu. Jo, apa aku salah? Apa aku kurang berusaha? Gumam Amandanu pelan, matanya kosong. Joko menggeleng cepat. Enggak sobat, kamu udah luar biasa. Ini cuma ujian dari Tuhan. Semua orang pasti punya masalah. Amandanu tersenyum tipis, tetapi senyum itu tak sampai ke matanya. Tapi rasanya semua yang aku bangun selama ini hilang begitu saja. Sawah gagal panen, toko cabang kebakaran, bahkan tanah warisan orang tua juga harus aku jual. Joko hanya bisa diam. Ia tahu bahwa kata-kata penghiburan tidak cukup untuk mengobati luka mendalam yang dirasakan Amandanu. Sementara itu, Dewi tampak sibuk di salon yang masih tersisa sebagai satu-satunya usaha mereka. Meskipun salon itu tidak memberikan banyak keuntungan, Dewi bersikeras untuk mempertahankannya. Baginya, salon adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa berguna di tengah kekacauan kehidupan mereka. Mas, kenapa kamu selalu ingin menjual salon ini? Aku sudah bilang kan, aku bisa mengelolanya sendiri, kata Dewi suatu sore, saat Amandanu mencoba membahas kemungkinan menjual salon untuk modal usaha baru. Amandanu menghela napas panjang. Mbak, kita butuh uang. Salon ini enggak cukup buat nutupin kebutuhan kita sekarang. Dewi terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada tegas, aku enggak mau menjualnya. Mas,
Ini satu-satunya hal yang bisa aku lakukan untuk membantu kamu. Amandanu hanya bisa mengangguk pelan. Ia tahu bahwa Dewi sedang berusaha keras, tetapi ia juga merasa frustrasi karena tidak ada solusi yang jelas untuk masalah mereka. Tekanan tidak hanya datang dari keadaan finansial, tetapi juga dari mertua Amandanu, Pak Widodo. Setiap kali berkunjung, Pak Widodo selalu membawa keluhan yang sama, soal keturunan yang belum juga datang dan kegagalan usaha Amandanu. Aman, kamu harus bawa Dewi ke dokter lagi. Ini sudah 3 tahun lebih loh. Orang-orang mulai banyak yang ngomong, kata Pak Widodo suatu malam, saat duduk di ruang tamu. Amandanu hanya tersenyum canggung. Iya Pak, nanti kami pergi ke dokter kandungan untuk periksa lagi. Namun, di balik senyuman itu ia merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa mertuanya tidak puas dengan pernikahan mereka, dan tekanan itu mulai mempengaruhi hubungannya dengan Dewi. Suatu malam, setelah Pak Widodo pulang, Dewi menangis di kamar. Amandanu mendekatinya dan mencoba menenangkan. Mbak, kenapa nangis? Tanya Amandanu lembut. Dewi menghapus air matanya. Aku merasa gagal, Mas. Aku gagal jadi istri yang baik. Aku nggak bisa kasih kamu anak. Amandanu memeluk Dewi erat. Jangan bilang gitu. Ini bukan salah kamu. Kita cuma harus sabar. Namun, meskipun ia mencoba menenangkan Dewi, ia sendiri merasa ragu. Apakah mereka benar-benar bisa melewati semua ini? Beberapa minggu kemudian, seorang teman lama Amandanu, Andi, datang ke rumah mereka. Andi adalah salah satu orang yang sering membantu Amandanu di masa-masa sulit. Tetapi kali ini ia membawa kabar yang tidak disangka-sangka. Mas bro, aku punya kabar buruk, kata Andi dengan nada serius. Amandanu langsung tegang. Kabar buruk apa, Jo? Andi menghela napas panjang. Rumah yang kamu jual bulan lalu, ternyata pembelinya enggak bayar lunas. Mereka kabur, uangmu melayang. Amandanu terdiam. Matanya membelalak tak percaya. Apa? Iya, aku baru tahu dari notaris. Mereka pakai surat palsu, lanjut Andi. Amandanu merasa seperti dunianya runtuh untuk kesekian kalinya. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, mencoba menenangkan diri. Namun, amarahnya mulai memuncak. Dewi yang mendengar keributan itu keluar dari kamar. Ada apa, Mas? Amandanu hanya bisa menunduk. Tangannya mengepal erat. Rumah yang kita jual, uangnya hilang, Mbak. Dewi terkejut. Apa? Bagaimana bisa? Andi menjelaskan semuanya kepada Dewi, dan wajah Dewi langsung pucat. Ia tahu bahwa ini adalah pukulan besar bagi mereka. Meskipun situasi semakin buruk, Amandanu tidak menyerah. Ia mencoba mencari cara lain untuk memulihkan keadaan. Ia memutuskan untuk mencoba membuka usaha baru, berjualan makanan kekinian seperti ayam geprek, terang bulan, hingga es krim viral. Mas, apa kamu yakin ini akan berhasil? Tanya Dewi ragu-ragu. Amandanu mengangguk mantap. Kita harus coba. Kalau enggak coba kita enggak akan tahu. Namun nasib berkata lain. Usaha barunya gagal total. Ayam gepreknya tidak laku karena kompetisi yang ketat. Terang bulannya kurang diminati. Dan es krimnya tidak sesuai selera pasar. Mas, mungkin kita harus berhenti, kata Dewi suatu malam, saat mereka duduk di beranda. Amandanu hanya bisa diam. Ia merasa kehilangan arah. Semua usahanya selama ini sia-sia, dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah berbagai usaha yang dilakukan Amandanu gagal total, kehidupannya semakin terpuruk. Harta benda yang pernah dimiliki kini tinggal kenangan, dan tekanan dari mertua serta lingkungan semakin membuatnya merasa tertekan. Namun, di tengah kegelapan itu, secercah harapan mulai muncul melalui informasi dari beberapa temannya tentang peluang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI. Suatu sore, Amandanu duduk termenung di beranda rumah, memandangi langit yang mulai gelap. Dewi mendekatinya dengan wajah cemas. Mas, kamu kenapa? Sudah beberapa hari ini kamu kelihatan murung, tanya Dewi lembut.
Amandanu menghela napas panjang. Mbak, aku sudah mikirin banyak hal. Kita butuh uang, tapi semua usaha kita gagal. Aku nggak bisa terus-terusan begini. Dewi terdiam sejenak, lalu bertanya dengan nada hati-hati. Lalu, apa yang mau kamu lakukan? Amandanu menatap Dewi dengan ekspresi serius. Aku mau jadi TKI, Mbak. Aku dengar dari beberapa teman, kerja di luar negeri bisa dapat gaji besar. Kalau aku berhasil, kita bisa bangkit lagi. Dewi terkejut mendengar rencana itu. Mas, jadi TKI itu berat. Kamu harus meninggalkan rumah, keluarga dan aku. Amandanu memegang tangan Dewi erat. Aku tahu, Mbak. Tapi ini demi kita. Aku nggak bisa diam saja sementara kita terus terpuruk. Aku janji, aku akan pulang dengan membawa hasil yang bisa mengubah hidup kita. Dewi menunduk. Air matanya mulai mengalir. Tapi aku takut, Mas. Bagaimana kalau sesuatu terjadi sama kamu di sana? Amandanu tersenyum tipis. Jangan khawatir, Mbak. Aku akan hati-hati. Ini cuma sementara. Setelah kita punya cukup uang, aku akan pulang dan kita bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Dewi akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, Mas. Aku percaya sama kamu. Namun, tidak semua orang setuju dengan keputusan Amandanu. Saat ia memberitahu Pak Widodo tentang rencananya, mertuanya langsung bereaksi keras. Apa? Kamu mau jadi TKI? Bentak Pak Widodo. Suaranya penuh kemarahan. Iya, Pak. Ini satu-satunya cara agar kami bisa bangkit lagi. Jawab Amandanu tenang. Pak Widodo menggeleng keras. Kamu pikir kerja di luar negeri itu mudah? Kamu bisa saja tidak pulang, atau bahkan celaka. Lalu bagaimana dengan Dewi? Siapa yang akan menjaganya? Amandanu mencoba tetap tenang. Pak, aku sudah memikirkan semuanya. Aku akan menjaga diri baik-baik. Dan selama aku pergi, aku yakin Dewi bisa menjaga dirinya sendiri. Pak Widodo tampak marah, tetapi juga ada sedikit rasa iba di matanya. Baiklah, kalau itu maumu. Tapi ingat, kalau sesuatu terjadi pada Dewi, tanggung jawabmu. Amandanu mengangguk mantap. Aku janji, Pak. Aku akan selalu memastikan Dewi aman. Beberapa minggu kemudian, Amandanu mulai mengurus segala persyaratan untuk menjadi TKI. Ia mengunjungi agen penyalur tenaga kerja di kota, mengurus dokumen seperti paspor, visa, dan kontrak kerja. Prosesnya tidak mudah, tetapi Amandanu tidak menyerah. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengubah nasib. Saat malam sebelum keberangkatannya, Amandanu duduk bersama Dewi di ruang tamu. Suasana hening, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Mas, aku takut, kata Dewi pelan. Suaranya bergetar. Amandanu memeluk Dewi erat. Jangan takut. Aku akan selalu menghubungi kamu. Kita cuma harus sabar. Aku pasti pulang dengan membawa hasil yang bisa membuat kita bahagia lagi. Dewi mengangguk, meskipun air matanya terus mengalir. Aku akan menunggumu. Aku janji. Esok paginya, Amandanu berangkat ke bandara. Dewi dan beberapa kerabat mengantarnya sampai ke terminal bus. Mata Dewi berkaca-kaca saat melihat Amandanu naik ke bus. Hati-hati ya, Mas. Jangan lupa makan teratur, pesan Dewi sambil memeluk Amandanu erat. Amandanu tersenyum tipis. Iya, kamu juga jaga diri baik-baik. Bus pun mulai bergerak, meninggalkan Dewi yang masih berdiri di pinggir jalan, menatap kepergian suaminya dengan hati penuh harap. Sesampainya di bandara, Amandanu merasa campuran antara tegang dan optimis. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia siap menghadapi segala tantangan demi masa depan keluarganya. Ini adalah awal baru, gumam Amandanu pelan, saat pesawat mulai lepas landas. Ia memandangi langit biru di luar jendela, membayangkan masa depan yang lebih cerah. Meskipun hatinya sedikit cemas, ia yakin bahwa pengorbanannya kali ini akan membuahkan hasil. Di Korea Selatan, Amandanu mulai belajar beradaptasi dengan lingkungan baru.
Ia bekerja keras, belajar bahasa, dan berusaha menjalin hubungan baik dengan rekan-rekannya. Setiap 2 hari sekali, ia menghubungi Dewi untuk memberi kabar tentang aktivitasnya di perantauan. "Aku baik-baik saja. Kamu di rumah jangan lupa makan teratur ya," kata Amandanu lembut saat berbicara dengan Dewi melalui telepon. Dewi tersenyum mendengar suara Amandanu. "Iya, Mas. Aku juga baik-baik saja. Salonnya juga lancar." Amandanu merasa lega mendengar kabar itu. "Syukurlah. Aku akan terus bekerja keras di sini. Kita pasti bisa melewati ini bersama-sama." Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak, cinta dan komitmen mereka tetap kuat. Amandanu tahu bahwa perjuangannya di negeri asing ini bukanlah hal yang sia-sia. Ia siap menghadapi segala tantangan demi masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Setelah 6 hari berada di Korea Selatan, Amandanu mulai merasakan betapa kerasnya kehidupan sebagai seorang TKI. Meskipun awalnya ia mengalami kesulitan besar mulai dari bahasa yang asing hingga ritme kerja yang sangat berbeda, ia perlahan-lahan mulai menyesuaikan diri. Pagi pertama di pabrik elektronik adalah pengalaman yang cukup menegangkan bagi Amandanu. Ia harus belajar cepat bagaimana menggunakan mesin-mesin canggih yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bahasa juga menjadi tantangan besar. Meskipun ia sudah belajar beberapa frasa dasar dalam bahasa Korea sebelum berangkat, percakapan sehari-hari dengan rekan kerjanya seringkali membuatnya bingung. "Annyeonghaseyo," sapa seorang pekerja muda bernama Ji-hun, yang tampak ramah dan bersedia membantu. Annyeong," balas Amandanu ragu-ragu, mencoba mengucapkan salam itu dengan benar. Ji-hun tertawa kecil. "Kamu baru ya? Jangan khawatir, lama-lama bisa." Amandanu tersenyum tipis. Ia merasa lega karena ada seseorang yang mau membantunya. Ji-hun kemudian menjelaskan cara kerja mesin pengemasan yang digunakan di lini produksi. Awalnya, Amandanu merasa canggung dan takut salah, tetapi lambat laun ia mulai terbiasa. Setelah seharian bekerja, Amandanu kembali ke asrama yang disediakan oleh perusahaan. Ruangan kecil itu dipenuhi oleh ranjang bertingkat, dengan 6 orang pekerja lainnya yang juga berasal dari berbagai negara. Ada yang dari Vietnam, Filipina, dan tentu saja Korea sendiri. Suasana malam itu cukup ramai. Beberapa pekerja sedang bermain kartu sambil tertawa-tawa. Namun, Amandanu memilih duduk di pojok ruangan, memegang ponselnya, mencoba menghubungi Dewi. Telepon berdering beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Amandanu menghela napas panjang. Ia mencoba lagi, kali ini dengan panggilan video. Akhirnya, Dewi mengangkat telepon. "Mas Aman?" Suara Dewi terdengar lembut namun sedikit lelah. "Iya, aku. Kamu lagi apa, Dek?" tanya Amandanu. Senyumnya langsung merekah melihat wajah istrinya di layar. "Lagi ngurus salon. Pelanggan banyak banget hari ini," jawab Dewi sambil tersenyum. "Kamu gimana di sana? Sudah terbiasa?" Amandanu mengangguk. "Alhamdulillah. Pelan-pelan mulai nyaman. Tapi bahasanya susah banget. Dek, aku kadang bingung kalau ngobrol sama teman-teman di sini." Dewi tertawa kecil. "Yakin deh, Mas Aman pasti bisa. Kan kamu orangnya rajin belajar." Amandanu tersenyum mendengar dukungan Dewi. "Iya, aku bakal terus belajar. Oh ya, aku udah dikirim gaji pertama nih. Aku transferin buat kamu ya, buat tambahan modal salon." Dewi terlihat senang. "Wah, alhamdulillah. Terima kasih ya, Mas. Insya Allah aku manfaatin baik-baik. Jangan lupa upgrade salonnya ya, biar makin banyak pelanggan," kata Amandanu dengan nada semangat. "Iya siap, aku usahain," jawab Dewi sambil tersenyum manis. Mereka berbincang sejenak lagi, membahas rencana-rencana kecil untuk masa depan. Amandanu merasa bahwa perjuangannya di negeri asing ini bukanlah hal yang sia-sia. Pekan kedua di Korea Selatan terasa lebih mudah bagi Amandanu. Ia mulai memahami ritme kerja di pabrik, dan hubungannya dengan rekan-rekan kerjanya pun semakin baik. Ji-hun, yang awalnya hanya sekadar kenalan,
kini menjadi teman dekatnya. Mereka sering makan siang bersama, dan Ji-hun sering mengajarkan Amandanu kosakata baru dalam bahasa Korea. "Kamu harus hafal ini," kata Ji-hun sambil menunjuk sebuah menu di warung makan dekat pabrik. "Kimchi jjigae. Enak banget." Amandanu mengernyitkan dahi. "Kimchi jjigae," ulangnya pelan-pelan. Ji-hun tertawa keras. "Hampir benar. Kimchi jjigae." Amandanu ikut tertawa. "Oke, aku coba ingat-ingat." Selain belajar bahasa, Amandanu juga mulai mengambil jam lembur untuk menambah penghasilan. Ia tahu bahwa setiap won yang ia dapatkan akan sangat berguna untuk membangun masa depan keluarganya di Indonesia. Kadang-kadang, tubuhnya terasa begitu lelah hingga ia sulit tidur di malam hari. Namun, ia selalu mengingat wajah Dewi dan impian mereka untuk memiliki rumah yang indah di Indonesia. Suatu malam, saat ia sedang duduk sendirian di asrama, Ji-hun mendekatinya. "Hei, kamu kenapa kelihatan murung?" tanya Ji-hun. Amandanu menggeleng. "Enggak, cuma mikirin keluarga di rumah." Ji-hun mengangguk paham. "Aku juga kangen keluarga. Tapi kamu tahu kan? Semua kerja keras ini demi mereka." "Iya, aku tahu," balas Amandanu. "Cuma kadang rasanya berat aja." Ji-hun menepuk bahu Amandanu. "Semangat. Ya, kamu pasti bisa." Amandanu tersenyum tipis. "Terima kasih, Ji-hun." Di akhir pekan pertama, Amandanu akhirnya mendapatkan waktu luang untuk benar-benar beristirahat. Ia memutuskan untuk menghubungi Dewi lagi. Kali ini, Dewi terlihat lebih bersemangat daripada biasanya. "Mas Aman, aku ada kabar bagus," kata Dewi dengan nada ceria. "Apaan tuh?" tanya Amandanu penasaran. "Salonnya udah aku upgrade. Sekarang ada fasilitas spa juga. Pelanggan pada suka, katanya lebih nyaman," jelas Dewi dengan antusias. "Wah, hebat banget kamu, Dek. Pasti capek yang ngurusin semuanya sendirian?" tanya Amandanu. "Enggak apa-apa, Mas. Aku senang kok bisa bantu kamu dari sini," jawab Dewi sambil tersenyum. Amandanu merasa hatinya hangat mendengar perkataan Dewi. Ia tahu bahwa istrinya adalah wanita yang kuat dan mandiri. "Pokoknya kamu jaga kesehatannya, Dek. Jangan sampai sakit," pesan Amandanu. "Iya, Mas. Kamu juga jangan lupa makan teratur. Jangan cuma kerja terus," balas Dewi. Mereka berbicara lebih lama malam itu, saling berbagi cerita tentang hari-hari mereka. Amandanu merasa bahwa meskipun jarak memisahkan mereka, cinta dan komitmen mereka tetap kuat. Setelah 3 tahun bekerja keras di Korea Selatan, Amandanu akhirnya menyelesaikan kontrak kerjanya dan memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Ia merasa bangga dengan apa yang telah ia capai selama ini. Gaji besar yang ia kirimkan ke Dewi telah membantu mengubah hidup mereka. Salon yang dikelola Dewi kini semakin berkembang. Bahkan pelanggan mulai datang dari berbagai penjuru desa. Saat pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Amandanu merasa lega bisa kembali ke tanah air. Setelah bertahun-tahun bekerja keras di negeri asing, ia tidak sabar untuk melihat hasil jerih payahnya secara langsung. Ia membawa banyak oleh-oleh untuk keluarga dan teman-temannya, termasuk beberapa hadiah spesial untuk Dewi. "Alhamdulillah, akhirnya aku sampai juga," gumam Amandanu sambil tersenyum lebar. Namun, saat ia tiba di rumah, pemandangan yang ia lihat membuatnya terkejut. Salon milik Dewi bukan lagi salon kecil seperti yang ia tinggalkan 3 tahun lalu. Kini, salon itu telah bertransformasi menjadi sebuah usaha besar dengan fasilitas modern, lengkap dengan ruang spa, ruang rias, dan area parkir yang luas. Bahkan, pelanggan yang datang menggunakan mobil mewah sudah menjadi hal biasa. "Lihat, suamiku. Aku pintarkan mengelolanya," ujar Dewi dengan nada bangga saat menyambut Amandanu di depan salon. Amandanu mengangguk dan memeluk Dewi erat. "Iya, Dek. Kamu hebat sekali." Meskipun ia merasa bangga, ada sesuatu yang membuatnya sedikit cemas. Ia merasa bahwa Dewi tampak lebih mandiri dan percaya diri daripada sebelumnya. Namun,
Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan fokus pada kebahagiaan mereka. Keesokan harinya, Amandanu mengunjungi rumah Pak Widodo, mertuanya, untuk memberikan oleh-oleh. Saat ia tiba, Pak Widodo tampak senang, tetapi komentar-komentarnya mulai terdengar menusuk. "Wah, kamu sudah pulang. Aman? Bagaimana kerja di Korea? Berat ya pasti," kata Pak Widodo dengan nada santai. "Iya, Pak. Tapi alhamdulillah, semua berjalan lancar," jawab Amandanu sambil tersenyum. Pak Widodo mengangguk, lalu berkata dengan nada sedikit menyindir. "Ya, untungnya Dewi bisa mengelola semuanya di sini. Kamu nggak perlu khawatir soal uang. Salonnya sekarang jadi salah satu yang terbaik di desa." Amandanu hanya tersenyum tipis. Ia tahu bahwa Pak Widodo sedang mencoba memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewi dalam keberhasilan mereka. Meskipun ia merasa sedikit terganggu, ia mencoba tetap tenang. "Terima kasih ya Pak. Saya senang Dewi bisa menjaga semuanya dengan baik," kata Amandanu diplomatis. Namun, di balik senyuman itu, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada nada sinis dalam perkataan Pak Widodo yang membuatnya curiga. Selama di rumah, Amandanu memutuskan untuk membeli beberapa art tanah di dekat salon Dewi. Ia ingin membangun rumah baru agar Dewi tidak perlu jauh-jauh berkendara saat akan bekerja di salon. "Mbak, aku sudah beli tanah di dekat salon. Nanti kita bangun rumah baru di sana ya," kata Amandanu suatu malam, saat mereka duduk bersama di beranda. Dewi tampak senang mendengar rencana itu. "Wah, serius Mas? Aku senang banget." "Iya, Mbak. Aku sudah mikirin semuanya. Kita bisa mulai pembangunan secepatnya," balas Amandanu dengan antusias. Dewi mengangguk. "Kalau begitu, aku yang ngatur desainnya ya, Mas. Biar sesuai sama keinginan kita." Amandanu tersenyum. "Tentu saja, Mbak. Kamu yang atur semuanya." Suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama, Amandanu mencoba bertanya mengenai kesibukan Dewi. "Mbak, akhir-akhir ini kelihatannya kamu sering sibuk. Apa ada masalah?" tanya Amandanu hati-hati. Dewi tersenyum tipis. "Enggak Mas. Cuma pelanggan salon lagi banyak-banyaknya. Aku harus fokus kerja." Amandanu mengangguk. Meskipun ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Dewi. Namun, ia memutuskan untuk tidak memaksa. Setelah beberapa minggu di rumah, Amandanu mulai merasa bahwa kehidupannya di desa tidak lagi sama seperti dulu. Ia merasa bahwa Dewi semakin mandiri, dan lebih banyak berfokus hanya pada salonnya. Meskipun demikian, ia mencoba tetap positif. "Mbak, aku mau kembali bekerja di Korea," kata Amandanu suatu malam, saat mereka sedang duduk di beranda. Dewi terkejut mendengar rencana itu. "Mas serius? Kenapa?" Amandanu tersenyum tipis. "Aku merasa masih ada banyak hal yang bisa aku lakukan di sana. Lagi pula, kita butuh uang untuk menyelesaikan pembangunan rumah." Dewi terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, Mas. Kalau itu yang kamu inginkan." Amandanu merasa sedikit aneh dengan reaksi Dewi. Biasanya, ia akan protes atau setidaknya menunjukkan keberatan. Namun, kali ini Dewi tampak sangat mendukung. "Terima kasih. Aku janji aku akan segera pulang kali ini," kata Amandanu sambil memegang tangan Dewi. Dewi tersenyum tipis. "Aku tunggu Mas." Beberapa hari kemudian, Amandanu kembali ke Korea Selatan. Ia meninggalkan Dewi dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai bersama. Namun, di sisi lain ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan mereka. Di bandara, Dewi mengantarkan Amandanu hingga ke terminal keberangkatan. Mata Dewi berkaca-kaca, tetapi ia mencoba tersenyum. "Hati-hati ya Mas. Jangan lupa makan teratur," kata Dewi pelan. Amandanu memeluk Dewi erat. "Iya, Mbak. Kamu juga jaga diri baik-baik." Mereka pun akhirnya berpisah kembali. Saat pesawat mulai lepas landas,
Amandanu tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu sedang berubah di rumah. Walau begitu ia mencoba tetap meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah Amandanu kembali ke Korea, komunikasi mereka mulai berubah. Dewi yang awalnya selalu menelepon atau mengirim pesan setiap hari, kini jarang memberikan kabar. Ketika Amandanu mencoba menghubungi Dewi, seringkali teleponnya tidak diangkat atau hanya dibalas dengan pesan singkat. "Mbak, kenapa akhir-akhir ini kamu sulit dihubungi?" tanya Amandanu suatu malam, saat Dewi akhirnya menjawab teleponnya. Dewi terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada santai, "Enggak, Mas. Kebetulan akhir-akhir ini pelanggan salon lagi banyak. Aku kewalahan dibuatnya." Amandanu mencoba memahami, tetapi ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Dewi. Namun, ia memutuskan untuk tidak memaksa. Meskipun komunikasi mereka mulai renggang, Amandanu tetap berusaha menjaga hubungan dengan Dewi melalui proyek pembangunan rumah. Ia sering mengirimkan uang untuk melanjutkan pembangunan, dan Dewi selalu melaporkan progresnya dengan antusias. "Aku sengaja buat 3 kamar, Mas. Untuk kamar anak-anak kita nanti," kata Dewi suatu kali, saat menelepon Amandanu. Amandanu tersenyum mendengar perkataan itu. "Atur aja, yang penting kamu senang." Di Korea Selatan, Amandanu bekerja keras seperti biasa. Ia mengambil jam lembur untuk mendapatkan lebih banyak uang, dan ia terus belajar bahasa Korea untuk memperluas pergaulannya. Di Indonesia, Dewi terus melanjutkan pembangunan rumah. Ia mengirimkan foto dan video penampakan rumah tersebut dari berbagai sisi. Bahkan isi media sosial Dewi dipenuhi dengan tampilan luar dalam rumah tersebut. Jelas Dewi sangat menyukai rumah itu. Setelah 2 bulan kembali bekerja di Korea Selatan, kehidupan Amandanu mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan besar. Kerja kerasnya selama 3 tahun pertama tidak sia-sia. Ia mendapatkan promosi jabatan yang signifikan, membuat posisinya di pabrik semakin strategis. Tidak hanya itu, gajinya pun melonjak drastis, memberikan lebih banyak ruang untuk memenuhi impian keluarganya di Indonesia. Suatu pagi, saat rapat mingguan di pabrik, manajer Amandanu mengumumkan bahwa ia dipromosikan menjadi supervisor lini produksi. Ini adalah pencapaian besar bagi seorang TKI seperti Amandanu. Ia bukan hanya dikenal karena kerja kerasnya, tetapi juga karena kemampuan komunikasinya yang semakin baik dalam bahasa Korea, serta hubungan baiknya dengan rekan-rekan kerja. "Selamat bro Amandanu, kamu layak mendapatkannya," kata Ji-hun, teman dekatnya di pabrik saat mereka makan siang bersama. Amandanu tersenyum lebar. "Terima kasih, Ji-hun. Ini semua berkat dukungan kalian." Ada rasa lega yang mendalam. Dengan posisi barunya, beban kerjanya sedikit berkurang, meskipun tanggung jawabnya bertambah. Yang lebih penting, gajinya meningkat hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Ia langsung memikirkan bagaimana cara menggunakan uang itu untuk membantu Dewi dan masa depan mereka. "Aku harus segera memberi kabar ini pada Dewi," gumam Amandanu pelan. Malam itu, Amandanu langsung menghubungi Dewi untuk memberi kabar gembira tentang promosinya. Namun, pembicaraan mereka tidak hanya berfokus pada pekerjaannya. Amandanu ingin memulai upgrade kembali rumah baru yang sudah direncanakan sebelum ia kembali ke Korea. "Mbak, aku sudah dapat promosi di sini. Gajiku naik lumayan banyak," kata Amandanu dengan nada antusias. Dewi terdengar senang di ujung telepon. "Wah, serius, Mas? Alhamdulillah." "Iya Mbak. Nah karena itu kita bisa memaksimalkan pembangunan rumahnya. Kamu tambahkan apa saja sesuai apa yang kamu inginkan. Nanti aku kirim uangnya," lanjut Amandanu. Dewi tertawa kecil. "Siap, bos," katanya dengan nada bercanda. Amandanu ikut tertawa. "Serius Mbak, kamu yang atur semuanya ya. Aku percaya sama kamu." Dewi mengangguk meskipun Amandanu tidak bisa melihatnya. "Baiklah Mas. Aku akan mulai mencari apa saja hal-hal yang perlu ditambahkan." Beberapa minggu kemudian, pembangunan rumah tahap akhir untuk memoles di sana-sini dimulai. Dewi sangat antusias mengawasi setiap detailnya.
Ia sering menghubungi Amandanu untuk melaporkan progres pembangunan. Setiap kali menelepon, suaranya dipenuhi semangat. "Mas, kamar depan saya tambahin AC ya, biar rumah kita adem," kata Dewi suatu sore. "Boleh Mbak, teruskan saja sesuai rencana," balas Amandanu dengan senyum lebar. "Oh ya Mas, 3 kamar yang lainnya juga aku pasang juga ya, biar kamar anak-anak kita nanti juga adem," kata Dewi dengan nada penuh harap. Amandanu tersenyum mendengarnya. "Atur aja, yang penting kamu senang." Setelah pembangunan rumah mewah selesai, sikap Dewi mulai berubah. Ia semakin jarang menghubungi Amandanu, dan ketika Amandanu mencoba menelepon, seringkali panggilannya tidak terjawab atau hanya dibalas dengan pesan singkat. "Maaf Mas, tadi aku benar-benar kewalahan karena pelanggan salon lagi banyak-banyaknya, jadi nggak sempat lihat HP," jawabnya santai. Amandanu berusaha untuk memahami. Hingga suatu hari, salah satu teman Amandanu di desa menghubunginya. Teman itu, Andi, memberi kabar yang membuat Amandanu terkejut. "Mas bro, aku dengar ada sesuatu yang aneh di desa. Ada orang-orang yang bilang kalau Dewi sering terlihat bareng pria lain," kata Andi dengan nada hati-hati. Amandanu terdiam. Matanya membelalak tak percaya. "Apa? Siapa yang bilang begitu?" Andi menghela napas panjang. "Aku cuma mau ngasih tahu kamu bro. Setidaknya kamu harus makin memperhatikan istrimu." Amandanu merasa dunianya runtuh untuk kesekian kalinya. Ia mencoba menenangkan diri dan berpikir positif. "Mungkin itu cuma gosip bro. Aku percaya sama Dewi," balas Amandanu, meskipun hatinya mulai gelisah. Namun, sejak percakapan itu, Amandanu mulai merasa curiga. Ia mencoba menghubungi Dewi lebih sering, tetapi Dewi semakin sulit dihubungi. Di malam hari, Amandanu duduk sendirian di asrama, memandangi layar ponselnya yang menampilkan foto-foto rumah baru yang dikirim oleh Dewi. Hatinya dipenuhi oleh campuran rasa bangga, senang, bahagia sekaligus cemas. "Kenapa aku merasa ada sesuatu yang tidak beres?" gumamnya pelan. Setahun telah berlalu sejak upgrade besar-besaran rumah mewah selesai. Rumah itu adalah hasil dari kerja keras Amandanu selama bertahun-tahun di Korea Selatan, serta pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Dewi di Indonesia. Rumah mewah itu adalah bukti nyata dari perjuangan panjang Amandanu. Dengan desain modern, 3 kamar tidur, ruang tamu yang luas, dapur bersih, hingga halaman belakang yang asri, rumah itu menjadi salah satu bangunan paling megah di desa Kedungwuni. Bahkan, orang-orang yang lewat seringkali berhenti sejenak hanya untuk memandangi keindahan rumah tersebut. Dewi sangat bangga dengan perubahan dan hasil akhirnya. Ia sering mengirimkan foto dan video penampakan rumah itu kepada Amandanu melalui telepon. Setiap sudut rumah dipamerkan, dari bagian depan yang megah hingga interior yang elegan. Media sosial Dewi pun dipenuhi dengan unggahan tentang rumah baru mereka. Jelas, Dewi sangat menyukai rumah itu. "Aku sudah menata semua sesuai dengan apa yang kamu minta, Mas," kata Dewi suatu malam saat menelepon Amandanu. "Wah, bagus sekali, Mbak. Kamu hebat banget bisa mengatur semuanya," balas Amandanu dengan nada antusias. Seiring dengan kesibukan Amandanu di Korea Selatan, komunikasi mereka mulai berkurang. Amandanu yang kini menjabat sebagai supervisor di pabrik memiliki jadwal yang sangat padat. Ia sering bekerja lembur dan sulit menemukan waktu untuk menelepon Dewi. "Mbak, maaf ya aku jarang telepon. Kerjaan di sini lagi banyak-banyaknya," kata Amandanu suatu malam, saat akhirnya berhasil menghubungi Dewi. Dewi terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada santai. "Enggak apa-apa, Mas, aku juga lagi sibuk sama salon." Amandanu mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya masalah kesibukan biasa. Namun, semakin lama, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Dewi. Panggilan telepon mereka semakin jarang, dan ketika Amandanu mencoba menghubungi, seringkali panggilannya tidak terjawab atau hanya dibalas dengan pesan singkat. "Mas, aku capek. Nanti kita ngobrol lagi ya," kata Dewi suatu malam,
saat Amandanu mencoba membahas rencana masa depan mereka. "Baiklah, Mbak. Istirahat saja dulu," balas Amandanu, meskipun hatinya mulai gelisah. Di Korea Selatan, Amandanu terus bekerja keras seperti biasa. Ia mengambil jam lembur untuk mendapatkan lebih banyak uang, dan ia terus belajar bahasa Korea untuk memperluas pergaulannya. Namun, meskipun ia berhasil mendapatkan posisi yang lebih tinggi di tempat kerja, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Setelah 1,5 tahun bekerja keras di Korea Selatan, Amandanu akhirnya mendapatkan jatah liburan. Ia memutuskan untuk pulang ke Indonesia lebih awal karena merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungannya dengan Dewi. Meskipun ia mencoba berprasangka baik selama ini, rasa curiga terhadap sikap Dewi yang semakin renggang membuatnya gelisah. Ia ingin memastikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, Amandanu tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ia membawa oleh-oleh untuk keluarga dan teman-temannya, serta harapan besar untuk bertemu Dewi dan melihat rumah mewah mereka yang baru selesai dibangun. Namun, saat ia keluar dari area kedatangan, ia terkejut melihat beberapa temannya sudah menunggu di sana. "Mas bro, kamu mampir dulu ke tempatku ya?" kata salah satu temannya, Andi, dengan nada serius. Amandanu bingung. "Loh, kenapa? Aku mau langsung pulang ke rumah." Andi tampak ragu sejenak, lalu berkata pelan, "Tolonglah bro, ini sudah malam, dan ini demi kebaikanmu." Amandanu mengernyit. "Demi kebaikanku? Apa maksudmu?" Andi hanya menggeleng. "Nanti kamu akan tahu, sekarang ikut kami dulu." Amandanu merasa kesal, tetapi berhubung tubuhnya yang lelah setelah perjalanan panjang membuatnya tak punya banyak pilihan. Ia akhirnya menyerah dan mengikuti teman-temannya menuju mobil. "Baiklah, aku ikut kalian. Tapi besok pagi aku harus pulang ke rumah," katanya dengan nada tegas. Andi mengangguk. "Tenang, besok pagi kita antar kamu ke sana." Di rumah Andi, suasana begitu tegang. Teman-teman Amandanu tampak cemas, dan mereka saling berbisik-bisik di sudut ruangan. Amandanu merasa ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi ia mencoba menahan diri untuk tidak bertanya. Setelah mandi dan makan malam, ia akhirnya memutuskan untuk tidur lebih awal agar bisa pulang ke rumah keesokan harinya. Namun, ketika ia berbaring di kasur, pikirannya dipenuhi oleh banyak pertanyaan. Mengapa teman-temannya bersikap aneh? Apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya? Dan bagaimana dengan Dewi? "Semoga ini hanya perasaanku saja," gumam Amandanu pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, setelah sarapan dan mandi, Amandanu bersiap untuk pulang ke rumahnya. Di dalam mobil suasana begitu hening. Teman-temannya tampak tegang, dan tidak ada yang berbicara. Amandanu mulai merasa curiga. "Ada apa bro? Kenapa kalian semua diam?" tanya Amandanu kepada Joko, salah satu temannya yang duduk di depan. Joko hanya tersenyum tipis. "Nanti kamu akan tahu, men. Bersabarlah." Amandanu menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang besar sedang menunggunya. 1 jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah rumah mewah. Amandanu tercengang melihat bangunan itu. Rumahnya tampak jauh lebih megah daripada apa yang ia bayangkan. Tembok pembatas yang tidak terlalu tinggi memperlihatkan tampilan desain depan rumah yang indah, dan halaman depannya cukup luas. "Inilah istanaku," gumam Amandanu pelan, matanya berkaca-kaca. Ia merasa bangga dengan pencapaiannya setelah bertahun-tahun merantau di negeri orang. Ia perlahan berjalan memasuki halaman, tangannya menyentuh tembok sambil berjalan menuju bagian belakang rumah. Rona gembira terpancar dari wajahnya. "Wah, ternyata ada halaman belakang juga ya," ujarnya sambil tersenyum, tak sabar untuk melihatnya. Namun, pemandangan yang ia lihat di halaman belakang membuat ekspresinya berubah seketika. Di halaman belakang itu, ia melihat Dewi sedang menggendong seorang bayi. Di depannya, seorang pria asing tampak sedang bercanda dengan sang bayi. Amandanu terkejut. Matanya membelalak tak percaya. "Dewi!" teriak Amandanu dengan suara keras.
Dewi dan pria itu terkejut. Wajah Dewi langsung pucat. "Mas Aman?" ujar Dewi dengan suara gemetar. "Siapa kamu?" bentak Amandanu kepada pria asing itu. "Justru kamu yang siapa?" balas pria itu dengan nada marah. "Aku suaminya." "Kamu mau apa?" bentak Amandanu lagi. "Jangan bercanda kamu. Justru aku suaminya," balas pria itu dengan nada sombong. "Dewi, siapa dia?" tanya Amandanu, menatap Dewi dengan tatapan tajam. Dewi hanya diam. Air matanya mulai mengalir. "Dewi," jawab aku. "Siapa dia?" cecar Amandanu lagi. Hiks Dewi hanya bisa menangis tanpa menjawab. "Dia suami Dewi," jawab seseorang dari belakang Amandanu. Amandanu menoleh dan melihat Pak Widodo. Mertuanya sudah berdiri di sana. "Maksud Bapak apa? Bukankah aku ini adalah menantumu sekaligus suaminya Dewi?" ucap Amandanu dengan nada marah. "Ya tapi itu hanya sampai 2 tahun yang lalu," jawab Pak Widodo sambil memalingkan muka. Ia tak berani menatap mata Amandanu langsung. "Maksud Bapak apa?" teriak Amandanu murka. Pak Widodo diam tercekat. Ia tak menyangka akan dibentak seperti itu. "Kamu berani membentak Bapak ya?" ujar Pak Widodo dengan nada marah. "Makanya jelaskan maksud Bapak apa?" teriak Amandanu lagi. 2 orang teman yang bersama Amandanu tampak cemas. Jujur, ini pertama kalinya mereka melihat Amandanu marah seperti itu. "Tenang bro, tenang. Coba ambil napas pelan-pelan," kata Joko, mencoba menenangkan Amandanu. Amandanu yang tadinya dikuasai amarah luar biasa langsung tersentak. Ia kemudian menghirup nafas panjang kemudian memejamkan mata sambil menggumamkan istighfar dalam hatinya. Bacaan itu terus diulangnya berkali-kali hingga perlahan ketenangan mulai mendatanginya. Melihat keadaan sudah tenang, Pak Widodo langsung menyerang dengan omongannya. "Salah sendiri kamu gak punya anak. Jadinya Dewi mencari pria lain yang bisa memberinya keturunan," kata Pak Widodo dengan nada sinis. Jeduk. Tiba-tiba kepala Amandanu seperti dipukul oleh palu besar. Ia langsung menoleh ke Dewi yang berdiri sambil menggendong bayi. Matanya melotot tak percaya. "Ja, jadi itu anakmu, Dewi?" tanyanya dengan suara gemetar. Dewi hanya menunduk sambil terisak. "Jawab Dewi," teriak Amandanu. "Jawab." "Tidak usah teriak-teriak. Cucuku nanti jadi takut," bentak Pak Widodo. Amandanu yang benar-benar terkejut tidak bisa berhenti membelalakan matanya. Rasa marah, kecewa, hingga frustrasi menjadi satu. Saat itu, ia merasa ada tangan yang mencengkram bahunya dengan keras. "Istighfar bro, istighfar," teriak Joko. Walau dikuasai amarah, Aman terus menggumamkan istighfar dalam hatinya. Tidak mudah memang, namun perlahan, ketenangan kembali mendatanginya. Di sudut hatinya, ia merasa bahwa hidupnya telah runtuh. Ia tahu apa yang terjadi bukan semuanya disebabkan Dewi, mertuanya juga pasti ikut campur. Namun tetap saja ia tak habis pikir kalau Dewi akan bertindak sejauh ini. Amandanu bergegas pergi. Ia tahu diam berlama-lama di tempat ini tidak baik buatnya. Satu hal yang ia tanamkan dalam hatinya bahwa ini bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari keputusan besar yang harus ia ambil. Setelah mendengar kebenaran pahit tentang Dewi dan suami barunya, Amandanu merasa dunianya runtuh. Namun, di tengah amarahnya, ia mencoba tetap tenang dan mengambil langkah bijak. Ia memutuskan untuk tidak langsung mengamuk, melainkan memberikan waktu kepada Dewi dan keluarganya untuk meninggalkan rumah mewah itu. Namun, ketika mereka menolak, Amandanu akhirnya mengambil tindakan drastis. Esok harinya, setelah insiden di halaman belakang, Pak Widodo menerima kunjungan seorang kurir. Kurir itu membawa pesan penting dari Amandanu. "Jadi, saya datang untuk menyampaikan pesan dari Pak Amandanu untuk penghuni rumah ini," kata kurir itu dengan nada formal. "Ya sebutkan saja langsung pesannya," sahut Pak Widodo dengan wajah malas. "Jadi Pak Amandanu meminta agar siapapun yang menghuni rumah ini segera keluar dalam jangka waktu 3 hari. Jika tidak," kurir itu berhenti sejenak. "Kalau kami tidak mau gimana?"
potong Pak Widodo sambil tersenyum sombong. Jika dalam 3 hari rumah tidak dikosongkan, maka terima sendiri akibatnya. Lanjut kurir itu dengan nada tegas. Hahaha, lakukan saja apa yang kamu mau, kami akan tetap di sini. Gertak Pak Widodo dengan nada angkuh. Baik, akan saya sampaikan, ujar kurir itu sambil beranjak pergi. Dewi kemudian keluar menemui Pak Widodo. Bagaimana ini, Pak? Tenang saja, serahkan semuanya pada bapakmu ini, jawab Pak Widodo dengan percaya diri. 3 hari kemudian, Amandanu tiba di lokasi bersama seorang temannya. Kabar tentang perseteruan antara Amandanu dan keluarga Dewi sudah menyebar ke seluruh desa, sehingga banyak warga berkumpul di sekitar jalan untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Amandanu sengaja membocorkan informasi ini agar masyarakat bisa menjadi saksi atas tindakannya. Amandanu datang dibonceng menggunakan motor. Saat ia tiba, Pak Widodo, Dewi, suami barunya, dan kerabat lainnya langsung keluar rumah untuk menghadangnya. Tolong segera keluar dari rumah ini. Saya beri waktu 10 menit. Teriak Amandanu dari jalan. Hak kamu apa? Semuanya terserah kami dong. Wong sertifikat rumah ini juga sudah atas nama kami. Balas Pak Widodo dengan nada sombong. Pokoknya saya sudah kasih peringatannya. Jangan salahkan saya dengan akibatnya, kata Amandanu dengan nada dingin. Lakukan terserah kamu. Yang jelas kami pemilik rumah ini, sahut pria parubaya itu. Amandanu kemudian mengambil handphonenya dan menghubungi seseorang. Baik, Pak, silakan masuk. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan terlihat truk besar yang dikawal oleh mobil polisi datang. Truk tersebut ternyata mengangkut ekskavator. Begitu sampai, Amandanu langsung menghampiri dan berbicara dengan mereka. Polisi yang mengawal kemudian mendatangi rombongan Pak Widodo. Selamat pagi, Pak, ujar polisi tersebut sambil memberi hormat. Iya, jawab Pak Widodo kebingungan. Berhubung beberapa hari yang lalu informasi sudah diberikan, sekarang kami minta kepada Anda sekeluarga untuk segera meninggalkan rumah, karena proses eksekusi akan segera dimulai, ujar polisi itu dengan tenang. Loh, nggak bisa begitu dong, Pak. Rumah ini milik anak saya, ujar Pak Widodo sambil menunjuk Dewi. Itu tidak bisa, Pak. Karena pemilik aslinya sudah membuat keputusan seperti itu, balas polisi itu. Pemilik asli bagaimana? Kan kami pemiliknya. Ini loh, kami punya sertifikatnya, ujar Pak Widodo kesal sambil menunjukkan sebuah sertifikat. Itu sertifikat palsu, bantah seseorang. Sekejap semua orang melirik ke arah suara itu. Ternyata itu adalah teman Amandanu, yang bekerja di Badan Pertanahan. Ia mengetahui bahwa Pak Widodo telah menggunakan cara-cara kotor untuk mendapatkan sertifikat itu. Maksud kamu palsu itu apa? Bentak Pak Widodo. Itu sertifikat palsu, karena tidak mungkin berkas seperti itu bisa langsung jadi kurang dari 1 minggu, jawab teman Amandanu dengan tenang. Halah, kamu tahu apa? Ini asli, balas Pak Widodo. Saya punya banyak bukti yang menunjukkan bahwa berkas yang Anda pegang itu adalah palsu, ujarnya dengan nada mantap. Belum sempat Pak Widodo menyelesaikan perkataannya, suara keras terdengar dari arah rumah. Amandanu mulai menggerakkan ekskavator untuk menghantam rumah mewah itu. Bruk. Tiang depan rumah roboh dalam sekali hantaman. 2 hantaman berikutnya membuat rangka jendela dan pintu depan patah hingga roboh. Tidak, hentikan itu, teriak Dewi dan seluruh keluarga Pak Widodo. Polisi yang ada di sana langsung bergerak cepat menghadang mereka untuk mendekati Amandanu. Amandanu bertindak seolah-olah tak mendengar berbagai teriakan dari mereka. Tujuannya hanya satu, menghancurkan bangunan yang menjadi simbol perselingkuhan istrinya itu. Bruk, brak, brek. Suara dentuman benda berat terus menggema selama beberapa waktu. Ruangan depan yang semula dibangun untuk kamar mereka kini mulai hancur dihantam dan dikeruk. Amandanu tak menyangka bahwa skill yang ia pelajari selama menjadi tenaga kerja di luar negeri kini ia terapkan untuk menghancurkan rumahnya sendiri. Meski sedih, dalam hati ia merasa puas. Ini adalah kewajibanku. Dewi yang melihat adegan penghancuran itu hanya bisa menangis.
Tidak. Tolong berhenti. Mas. Berhenti. Teriaknya. Pak Widodo yang tidak tahan melihat itu berusaha mengamuk membabi buta. Namun tetap tak mendekati Amandanu karena ia dipegangi oleh polisi dan beberapa warga. Tidak. Berhenti. Berhenti. Teriak mereka. Bukannya tergerak hatinya oleh teriakan Pak Widodo dan ratapan Dewi, sebaliknya Amandanu malah semakin bersemangat untuk mengamuk. Dengan kekuatan penuh, ia menggerakkan ekskavator ke segala arah bangunan yang masih berdiri. Brak, bruk, brek. Suara dentuman benda berat terus menggema selama beberapa waktu. 45 menit kemudian, Amandanu turun dari ekskavatornya sambil tersenyum puas. Rumah megah yang tadinya berdiri tegak layaknya istana di kampung itu, yang kerap membuat orang yang lewat iri, kini telah hilang. Berganti dengan puing-puing batu, bata, pasir, serta debu yang bertebaran di mana-mana. Dewi menghadang jalan Amandanu. Ia melempari Amandanu dengan batu-batu kecil. "Puas kamu, Mas. Sudah puas kamu sekarang?" teriaknya sambil menangis. Amandanu berhenti di hadapan Dewi tanpa menghindari lemparan seseorang yang pernah menjadi istrinya itu. Ia kemudian tersenyum. "Iya, aku puas sekarang," jawabnya sambil berjalan melewati Dewi yang terkejut hingga terduduk lemas. Amandanu kemudian merangkul teman-temannya yang sudah menunggunya. "Ayo kita pulang. Saatnya kita melangkah ke masa depan," katanya sambil tertawa. Mereka akhirnya beranjak pergi dari tempat itu, meninggalkan Pak Widodo yang pusing setengah mati, Dewi yang tertunduk lesu, serta tatapan nanar kerabat mereka di depan puing-puing reruntuhan. Di hari-hari berikutnya, Amandanu memutuskan untuk kembali bekerja di Korea Selatan. Ia tidak ingin terus-menerus terjebak dalam kenangan pahit masa lalu. Baginya, penghancuran rumah mewah itu adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Ia ingin fokus pada dirinya sendiri, membangun karir yang lebih baik, dan melupakan semua yang telah terjadi. "Ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru," gumam Amandanu pelan saat pesawatnya lepas landas. Ia tahu bahwa meskipun ia kehilangan banyak hal seperti rumah, istri, bahkan keluarganya, ia masih memiliki dirinya sendiri. Dan itu cukup untuk memulai lagi. Demikianlah cerita ini diakhiri dengan penghancuran rumah mewah oleh Amandanu sebagai simbol akhir dari hubungan yang telah hancur. Namun, di balik kehancuran itu, ada harapan baru bagi Amandanu untuk memulai hidupnya kembali. Jangan biarkan kesedihan dan kemarahan menguasai diri. Ada saatnya untuk melepaskan dan melangkah maju. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.